Video kali ini Mimin akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Karena pada materi ini ada banyak banget subbab yang harus kalian pelajari, jadi Mimin pecah video ini menjadi 3 part. Jadi bagi kalian yang mau mengerti seluruh materi ini, kalian harus nonton ketiga partnya itu ya. Nah, untuk video kali ini Mimin akan jelaskan untuk yang part satunya. Yuk langsung aja kita mulai. Kesetimbangan benda tegar. Apa sih benda tegar itu? Nah, benda tegar merupakan benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Jadi kesetimbangan benda tegar dapat didefinisikan keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau setimbang setelah semua gaya yang diterapkan padanya. Jadi benda tegar itu dapat dikatakan setimbang apabila sigma fx sama dengan 0. Yang artinya resultan gaya-gaya dalam arah horizontal bernilai 0. Dan yang pasti sigma Fy sama dengan 0, yang artinya resultan gaya-gaya dalam arah vertikal bernilai 0 juga. Jadi bisa kita bilang kalau benda tegar dikatakan setimbang yaitu jika benda itu tidak bergerak, baik secara translasi maupun secara rotasi. Kalau translasi kalian masih ingat ya, itu yang lurus aja. Kalau rotasi berarti yang melingkar. Nah, di dalam kesetimbangan benda tegar itu dibagi beberapa jenis. Jadi tidak semua benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari selalu diam. Mungkin pada mulanya benda diam, tetapi jika digerakkan maka benda bisa saja bergerak kan. Nah, benda tersebut dapat kembali ke posisi semula tergantung pada jenis kesetimbangan benda tersebut. Sebagai contoh kita ambil yang pertama kesetimbangan stabil. Nah, jadi suatu benda tegar dikatakan memiliki kesetimbangan stabil ketika benda tersebut diberi gaya, akan muncul gaya pemulih sehingga benda akan kembali ke posisi semula. Sebagai contoh kalian lihat di gambar ini. Awalnya itu kan balok diletakkan biasa di lantai ya. Kemudian ketika balok itu diangkat, maka ketika dilepaskan akan dia jatuh lagi kembali kan. Akan kembali lagi ke tanah. Sehingga dia akan memiliki kedudukan yang semula. Nah, inilah yang dikatakan keadaan stabil. Atau misalnya sebuah bola ada di cekungan gini, misalnya di mangkok. Kemudian kelerengnya itu, ini kelereng ya misalnya. Kelerengnya itu kita kasih gaya ke atas, kemudian kita jatuhkan. Dia akan kembali ke titik semula. Nah, itulah yang dikatakan kesetimbangan stabil. Nah, untuk kesetimbangan labil, itu adalah ketika diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi setimbang semula. Jadi ini bisa dibilang kayak kebalikannya. Sebagai contoh, kayu ini diam kayak gini. Tapi ketika diberi gaya sedikit, dia kan akan jatuh kan. Dan dia nggak kembali ke posisi semulanya lagi. Atau misalkan ini, kalau tadi di cekungan, kalau ini yang cembung. Jadi ketika bolanya itu dikasih gaya sedikit, dia kan akan jatuh. Dan dia nggak mungkin bisa kembali ke atas lagi. Ngerti ya? Nah, untuk yang ketiga itu keseimbangan indifferent atau keseimbangan netral. Nah, kalau kesetimbangan netral itu yaitu ketika diberi sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Jadi ya udah cuma lempeng lurus kayak gini aja. Nah, untuk kalian yang mungkin agak bingung dengan jenis-jenis kesetimbangan, gak usah dipikirin banget karena di teori tentang jenis-jenisnya ini tidak terlalu kepake di perhitungannya nanti. Jadi Mimin harapkan ini Mimin kasih karena sekedar pengetahuan aja ya. Nah, sekarang kita masuk di dinamika rotasi. Benda dapat bergerak dalam keadaan lurus, translasi, ataupun bergerak dalam lintasan melingkar ya, yang tadi Mimin sebutkan melingkar dan translasi dan rotasi. Nah, gerak rotasi merupakan sebuah gerakan benda yang bergerak terhadap sumbu putarnya. Jadi kalau kalian lihat di ilustrasi di samping itu kan ada roda berputar. Nah, poros sumbu putar itu di tengah-tengah sini. Nah, dia akan tetap diam sedangkan yang lainnya itu akan bergerak melingkar. Nah, itulah yang dikatakan sebagai gerak rotasi. Ya, atau contohnya itu adalah gasing, di mana sumbu putarnya merupakan tumpuan putaran gasing. Jadi kan kalau gasing kan misalnya gini. Nah, ini kan dia muter di sini sedangkan sisi lainnya itu dia muter gini kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa sih dinamika rotasi itu? Jadi dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Kalau kalian di kelas 10 udah belajar tentang dinamika partikel yaitu yang hukum Newton, nah di kelas 11 kalian akan belajar tentang dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi juga mematuhi hukum dinamika Newton. Jadi tetap berkaitan dengan yang materi kelas 10.
Dan sebuah objek pada keadaan diam cenderung untuk mempertahankan keadaannya, dan sebuah objek yang berotasi cenderung untuk terus berotasi dengan kecepatan sudut konstan kecuali diberikan momen gaya eksternal. Jadi kalau yang dinamika Newton itu cuma benda diam, kalau dinamika rotasi itu berputar kemudian dipaksa untuk diam, kayak gitu. Ngerti ya perbedaannya? Nah, dari tadi ngomongin masalah momen gaya atau torsi. Sebenarnya momen gaya atau torsi itu apa sih? Nah, momen gaya adalah atau torsi adalah besaran yang menyebabkan benda berputar atau bergerak rotasi. Kalau gaya itu kan yang bergerak secara translasi, kalau torsi itu yang menyebabkan bendanya itu berrotasi. Tahu ya bedanya ya? Nah, torsi itu rumusnya R cross F. Nih, kalau membentuk sudut, tau sama dengan, oh ya ini bacanya tau ya, torsi itu tau. Tau sama dengan R cross F sin theta. Nah, kenapa kita gunakan sin? Jadi gini, kita lihat ilustrasi yang di atas ini ya. Nih, jadi ketika ada suatu batang dengan poros di O, diberikan gaya dengan membentuk sudut gini, dengan kita anggap sudutnya itu di sini ya. Oke. Nah, yang kita pakai adalah F yang tegak lurus dengan lengannya. Yang tegak lurus artinya itu yang ini. Kenapa harus tegak lurus? Karena ketika gayanya itu yang tegak lurus, dia kan akan berputar gini. Ngerti ya? Tapi kalau yang kita pakai yang sejajar kayak gini, dia malah diem dong, karena kan dia ketarik, nggak muter. Nah, berdasarkan materi vektor yang udah kalian pelajari di kelas 10, kalau tetanya di sini, maka yang di sini itu adalah F sin theta. Oleh karena itu yang kita pakai itu adalah F sin theta. Dengan catatan, rumus di sini nggak selalu menggunakan sin, bisa juga dengan cos. Jadi tergantung dengan letak tetanya itu sesuai yang digambar. Ngerti ya? Nah, tapi untuk di materi SMA ini biasanya dipermudah. Jadi yang kita pakai bukan cross. Jadi cross itu kan perkalian vektor. Kalian masih ingat ya? Jadi perkalian vektor itu ada cross sama dot. Kalau di sini yang kita pakai itu cross. Tapi biasanya soal-soal yang dipakai itu bukan dinyatakan dalam notasi vektor. Jadi rumusnya bisa kalian ubah menjadi torsi sama dengan F dikali R atau F dikali L. Kayak gitu aja, simpelnya seperti ini. Jadi Mimin ingetin lagi di semua di PPT ini, kalau kalian nemuin tanda kayak gini, itu artinya bukan perkalian biasa, tapi perkalian cross ya. Ya udah, dengan theta itu dengan tau itu adalah lengan gaya, dan F itu gaya, dan theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap lengan ya. Jadi momen gaya total pada benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda, itu rumusnya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi kalau misalkan cuma ada 3, ya berarti cuma tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Kalau ada 10 ya ditambah terus sampai tau 10. Ngerti ya? Nah, sebagai contoh kalian lihat lagi nih ilustrasi di sini. Jadi ada orang muter kayak muter kunci gitu ya. Ketika diputar, kalian lihat pertama pas tegak lurus dia memiliki torsi paling besar, tapi ketika diturunin dia mengalami decreasing atau pengurangan gaya torsinya. Dan ketika dia sejajar nih, tuh, dia tidak ada torsinya. Jadi bisa kita bilang kalau yang di sini itu lebih besar, yang paling besar. Sedangkan ketika dia turun ke bawah itu kecil. Dan ketika dia sejajar yang tadi Mimin jelasin, itu dia 0. Ngerti ya? Nah, jadi di dalam torsi ini juga ada ketentuan yang harus kalian tahu. Tapi ini semuanya tergantung kesepakatan gurunya ya. Tapi Mimin pakai kesepakatan yang paling sering keluar di buku-buku internasional. Jadi torsi akan bernilai positif jika gaya yang dikenakan pada benda menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Jadi kayak biasa ya, kalau positif searah jarum jam. Ya udah kebalikannya, kalau negatif itu adalah berputar berlawanan arah jarum jam. Jangan kebalik. Contohnya yang kita lihat gambar yang ini. Porosnya di sini, gayanya diberikan gini, ke bawah. Maka kan kalau kita lihat dia searah dengan jarum jam, makanya ini kita anggap yang positif. Nah yang ini dia berlawanan arah jarum jam, makanya nanti torsinya itu negatif. Jadi nanti pas penulisan di sini itu negatif, positif, negatif gitu. Masuk ke momen kopel atau momen kopel, sama ya terserah. Jadi momen kopel itu adalah sepasang gaya sejajar yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Ini masih ada hubungannya dengan torsi yang tadi, tapi ini ada dua gayanya dan nilainya itu sama besar. Kopel tidak menghasilkan gerak translasi karena resultan gayanya itu sama dengan 0. Jadi dia hanya rotasi ya. Menghasilkan momen kopel yang menyebabkan gerak rotasi. Jadi ini ini bukan ini bukan tau, sorry ini tipu.
tapi ini M. F dikali D. Jadi kalau kalian lihat ilustrasi yang ini, D itu adalah jarak antara F1 dengan F2. Yang nilai F1 misalkan di sini F2 itu nilainya tuh pasti sama. Karena ketika gayanya sama, dia kan muternya itu akan tetap muter gitu. Dengan kecepatan yang konstan. Nah, momen kopel yang menghasilkan putaran searah jarum jam akan bernilai positif. Kalau searah jarum jam dia positif. Dan berlawanan arah jarum jam itu negatif. Jadi prinsipnya sama seperti momen gaya. Contohnya kalau kalian lihat keran air yang bentuknya kayak gini, itu kalian sama aja menerapkan kopel. Kenapa? Karena ketika ini kan porosnya, ketika kita putar ke sini, kan pasti ini juga muter. Jadi selalu berlawanan arah. Tapi ketika digabungkan dia searah gitu. Ngerti ya? Misalkan ini atas, maka ini bawah. Sehingga akan menghasilkan putaran gitu. Dan contohnya ya kayak gambar ini. Bisa lah ya, oke? Biar lebih ngerti materi lagi, kita masuk ke contoh soalnya aja. Jadi contoh soal momen gaya tuh rata-rata dalam bentuk gambar ya, rata-rata. Jadi kita ambil contoh yang simpelnya dulu karena kan ceritanya kalian baru belajar materi ini ya. Nah, jadi ada gambar seperti ini. Ada tongkat kemudian dikasih gaya F1, F2, F3 dan seterusnya. Dan ditanya adalah besar momen gaya apabila diputar terhadap titik C. Berarti di sini C-nya ya. Porosnya. Kalau dikatakan terhadap titik C artinya porosnya di C. Jadi kita tulis saja diketahui. Berarti F1 itu 10 Newton. Ya. Nah, L1 atau R1 itu adalah jarak F terhadap poros. Kalau di sini 20, di sini 20, berarti kan jarak ini ke sini 40. Dan F2 yaitu 20 Newton dengan jaraknya itu ya udah ini ke sini adalah 20 cm. Dan ini kita ubah ya menjadi meter dan ini meter. Karena ingat dalam pengerjaan fisika pasti rata-rata itu harus menggunakan satuan internasional biar perhitungannya itu lebih mudah. Nah, untuk F3 itu 10 Newton. Berarti L3-nya itu 0. Kenapa? Karena kan jarak F-nya itu dengan poros itu sama, makanya kita anggap L3-nya itu 0. Tetanya itu kita anggap 30 derajat. Dan ditanya adalah torsi di titik C. Ya udah kita langsung jawab. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi, kalau ada momen gaya yang lebih dari 2, itu kita gunakan penjumlahan aja kayak biasa. Kita jumlahkan semuanya. Berarti kalau torsi 1 ya rumusnya F1 L1, kalau torsi 2 F2 L2, kalau torsi 3 F3 L3. Nah, yaudah kita masukin F1-nya 10, L1-nya 0,4, F2-nya minus 20, L2-nya 0,2 dan di sini 10 sin 30 0. Nah, kenapa F1-nya positif? Karena gini, kan porosnya di sini. Kalau F1-nya di sini, berarti kan dia akan naik ke atas, kemudian dia muter kan batangnya. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Dia searah jarum jam. Paham? Berarti ininya positif. Nah, sedangkan untuk F2 kan porosnya itu ada di titik C. F2 berarti dia muter gini batangnya. Set. Yaitu berlawanan arah jarum jam. Makanya di sini negatif. Nah, untuk F3 ini sebenarnya itu enggak terlalu berpengaruh karena nilainya 0. Kenapa 0? Karena kan lengan gayanya itu ada di F-nya itu atau F-nya itu ada di porosnya ya maksudnya. Nah, kenapa pakai sin sesuai dengan aturan tadi? Kalau F-nya tetanya di sini, maka yang kita pakai yang tegak lurus, berarti yang F sinnya itu. Walaupun nggak kepake tapi mimin tulis biar kalian kalau ketemu soal kayak gini ngerti. Ya udah kita hitung jadi 4 ditambah minus 4 ditambah 0. Hasilnya 0 Newton meter. Ya udah kita ngitung hasilnya itu 0. Nah, kalau hasilnya bukan 0 itu tuh biasanya ada positif atau negatif. Misalnya sigma torsinya itu didapatkan 1 Newton meter. Positif ya artinya kalau kita gunakan kesepakatan yang tadi mimin jelasin, itu berarti arahnya itu searah jarum jam. Oke, kalau misalkan sigma torsinya itu minus 1 Newton meter, itu artinya berlawanan. Jadi seperti itu aja. Jadi mau kalian gunakan yang positifnya itu berlawanan atau yang negatifnya itu yang searah, itu nanti hasilnya itu bakal sama. Jadi jangan sampai lupa untuk menulis ketentuannya searah atau berlawanan. Karena kalau kalian cuma nulis kayak gini, itu bisa multitafsir, artinya itu tergantung dari kesepakatan kalian. Tapi kalau kalian gunakan ketentuan yang kayak gini, itu hasilnya itu pasti sama. Seperti itu aja, arti ya.
Subbab selanjutnya kita belajar tentang momen inersia. Jadi momen inersia merupakan ukuran kelembaman pada gerak rotasi. Jadi kelembaman adalah sifat untuk mempertahankan kedudukannya pada suatu benda. Dan ini udah pernah kita singgung di kelas 10, yaitu di hukum Newton ya. Yang bis berhenti, kemudian kita maju, kemudian kita kembali lagi ke posisi semula. Nah, itu dikatakan sebagai kelembaman. Nah, jadi tidak semua benda bermassa memiliki momen inersia. Jadi nanti tergantung di porosnya, tapi nanti kita bahas. Massa besar akan lebih besar kelembaman benda bergerak, sehingga akan lebih sulit berhenti. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian muter benda yang ringan dengan yang berat, pasti yang benda beratnya itu akan lebih lama untuk berhenti. Coba aja kalau nggak percaya, itu karena dia mematuhi yang namanya konsep di momen inersia. Jadi ada dua benda yang kita gunakan di momen inersia, yaitu partikel dan benda tegar. Nah, partikel di sini itu bukan elektron, proton, neutron, bukan kayak gitu, tapi hanya sebuah massa, tapi bentuk massanya itu diabaikan, bentuk bendanya itu diabaikan. Kita bahas yang partikel dulu ya. Kalau partikel itu sumbu putarnya di luar benda, yaitu contohnya seperti ini. Jadi kalau sumbu rotasinya di sini, nah massanya itu ada di luarnya ini, enggak di sumbu rotasinya itu. Rumusnya mr kuadrat. Ini konsepnya kayak torsi, jadi kalau massanya ada banyak, misal massanya ada 2, berarti rumusnya jadi m1r1 kuadrat ditambah m2r2 kuadrat. Kalau ada 3 sama kayak tadi dan seterusnya. Nah, I ini adalah momen inersia yang kita bahas sekarang. Dan massanya itu massa partikel. Dan R adalah jarak benda terhadap sumbu rotasi. Nah, R-nya ini yang ini R1, R2. Oke, ngerti ya? Nah, contohnya itu revolusi bumi. Kenapa revolusi bumi? Karena kan revolusi bumi ini matahari, ini bumi, dia mengelilingi. Oke, dianggap kalau ininya itu porosnya gitu. Ini sebagai contohnya aja, walaupun nggak bisa kita hitung secara langsung ya. Nah, untuk benda tegar itu sumbu utara itu di dalam benda. Nanti ada di slide sebelumnya. Jadi misalnya bendanya itu tabung deh, atau silinder. Nah, nanti poros itu di sini, bisa di tengah, bisa di samping dan seterusnya. Itu tergantung nanti di soalnya. Nah, kalau di ketentuan aslinya, ketentuan secara general ya umumnya itu I itu rumusnya kmr kuadrat. Kalau I yang bawah itu IPM, PM itu artinya pusat massa, ditambah MD kuadrat. Jadi ada ketentuannya, nanti Mimin jelasin di slide selanjutnya ya. Jadi kalau I itu momen inersia, M itu massa, R itu jari-jari benda. Kalau tadi ini R-nya itu jarak benda terhadap sumbu rotasi, kalau ini R-nya itu jari-jari benda ya, jangan sampai ketukar. Dengan K adalah konstanta tiap benda. Contohnya rotasi bumi. Nah, konstanta tiap benda maksudnya gimana? Jadi gini. Nah, jadi di momen inersia itu kan bendanya ada banyak, yang benda tegar itu ada banyak. Dan K itu tadi dikatakan adalah konstanta. Konstanta ini kalau digambar di tabel yang Mimin kasih ini, itu ada di samping huruf M. Jadi sebagai contoh, misalnya kita anggap bola pejal deh yang sering kita jumpai. Bola pejal itu kan I-nya itu dikatakan 2/5 mr kuadrat. Maka bisa kita bilang kalau K-nya itu adalah 2/5. Bola berongga berarti K-nya itu 2/3. Silinder atau poros melalui pusat berarti K-nya itu 1/12. Ini K-nya itu 1/3, di sini K-nya itu 1/3 dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini kalau bisa kalian hafalkan. Karena beberapa kasus ya soal yang keluar cuma 10 ini doang. Tapi kalaupun enggak, biasanya di soal diketahui. Tapi kalau nggak diketahui kan repot juga. Makanya Mimin harapkan kalian hafal aja di konstantanya ini. Nah, jadi terus tadi kan Mimin kasih tahu ada ini IPM MD kuadrat. Itu adalah kasus ketika misalnya kan kalau di sini diputar di tengah, kalau di sini di samping. Gimana kalau ternyata diputarnya itu ada di tengah-tengah sini? Nah, ini nanti kita gunakan rumus yang ini. Ya, jadi seperti itu aja. Nah, di momen inersia juga kita selalu ngebahas tentang cut roll. Kalau cut roll di kelas 10 itu kan dia cuma ngebahas tentang gayanya aja, gaya yang bekerja pada massanya itu. Maksudnya massanya itu menyebabkan adanya gaya di cut rollnya, dengan menganggap kalau cut roll itu tidak bermassa kan. Nah, kalau di momen inersia ini di dinamika rotasi
Katrolnya ini dia dianggap memiliki massa. Jadi untuk sederhananya dulu, itu rumusnya itu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ini dihafalin. Dengan alfanya itu adalah A per R. Ya, A per R ini udah kita bahas di kelas 10 di gerak melingkar. Gerak melingkar. Nah, tau ini yaitu yang tadi momen torsi, momen gaya maksudnya atau torsi. I ini adalah momen inersia, dengan A itu adalah percepatan sudutnya. Nah, seperti itu aja. Oke. Nah, sebagai contoh soal biar kalian, nah untuk mempermudah kalian mempelajari soal yang tadi, materi yang tadi, Mimin kasih contoh soalnya lagi. Jadi dikatakan kalau ada bola bermassa M1 100 gram dan massa bola M2 adalah 200 gram. Kedua bola dihubungkan dengan kawat yang mempunyai panjang 60 cm dan massa kawatnya itu diabaikan. Sumbu AB terletak di tengah-tengah kawat, di tengah-tengah kawatnya ya. Momen inersia sistem kedua bola terhadap sumbu AB. Karena tadi dikatakan di tengah-tengah berarti udah otomatis ini ke sini 30 cm, ini ke sini 30 cm ya. Pasti kalian ngerti ya maksudnya. Nah, jadi kalau kita tulis diketahuinya itu kan M1 ya sekian. Dan ingat harus diubah ke satuan internasional. Berarti 0,1 0,2 kg. R1 sama dengan R2 karena jaraknya itu sama 0,3 meter. Ditanyanya itu adalah momen inersia I-nya. Ya udah gitu langsung jawab. Sama kayak tadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 R kuadrat. R2 kuadrat karena cuma ada dua massa. Ya udah kita masukin aja angkanya. 0,009 ditambah 0,018. Ketika ditambahkan hasilnya 0,027 kg meter kuadrat. Udah, untuk yang soal tentang partikel itu cuma seperti itu aja. Oh ya, satu ketentuan lagi. Kalau misalnya kalau misalnya diputar terhadap sumbu Y, kita pakai adalah jarak X-nya. Jadi kalau yang diputar terhadap sumbu Y, yang kita pakai adalah X-nya. Kalau yang diputar terhadap sumbu X, yang kita pakai Y-nya. Jadi diputar terhadap sumbu X maksudnya gini. Ini kawat, nah ini bendanya di sini, diputarnya tuh di sini. Ngerti? Maka yang kita pakai adalah Y-nya ini. Jadi kayak kebalikannya aja, seperti itu aja. Ngerti? Nah, selain di momen inersia itu ada juga momentum sudut. Jadi momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Kalau yang gerak translasi kan kalian udah pelajari di kelas 10 semester 2. Nah, sekarang kita bahas di momentum sudut. Momentum sudut itu dapat kita tuliskan rumusnya itu adalah Li dikali omega. Dengan L itu adalah momentum sudut, I itu momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Jadi momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Jadi ketika tadi ada gasing yang muter kayak gini, itu akan sulit untuk kita bikin berbalik arah. Paham? Itulah yang dimaksud sebagai dengan momentum sudut. Jadi di momentum sudut juga itu bisa kita turunkan dari torsi yang tadi kita bahas, sehingga kita dapatkannya tadi I kali omega. Nah, I-nya itu adalah mr kuadrat. Biasanya sih kmr kuadrat, tapi biasanya k-nya itu 1, makanya dianggap mr kuadrat. Omega itu adalah V per R. Ini udah kita pelajari di gerak melingkar. Makanya Mimin ingetin lagi, kalau kalian mau belajar di kelas 11, kalian harus belajar di kelas 10-nya. Karena materi fisika itu saling berkaitan satu dengan yang lain. L ini adalah R dikali MV. Karena kan ini dicoret ya, R-nya itu. Ya udah didapatkan R cross P. Ingat ini pakai cross ya, kalau Mimin ada tanda ini artinya cross. Tapi seperti biasa, karena di SMA itu notasinya dalam bentuk biasa bukan dalam bentuk vektor, ya udah kita bisa sederhanakan lagi. Kalau P itu kan M kali V, sehingga didapatkan L sama dengan MVR. Biasanya itu rumus yang dipakai langsung yang ininya. Nah, jadi momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Arah momentum sudut dapat ditentukan dengan aturan tekan kanan. Dan ini udah kita pernah pelajari di materi vektor. Jadi kalian yang kelas 11 harus pelajari yang materi kelas 10-nya lagi kalau mungkin kalian masih bingung ya.
Nah, di selain ada hukum kala momentum yang di kelas 10, ada juga hukum kala momentum sudut. Jadi, jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan. Jadi, ketika ada seorang yang berputar tanpa diberikan gaya eksternal, dia tuh akan memutar dengan kecepatan konstan. Sehingga kita dapat tuliskan kalau momentum awal sama dengan momentum sudut akhirnya. Jadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Jadi contoh kasusnya itu seperti orang yang penari balet yang muter di atas es gitu loh. Tahu kan ya? Jadi ketika tangannya itu direntangkan, dia akan berputar lambat. Tapi ketika tangannya itu didekatkan ke dada atau ditekuk, itu tuh akan berputar dengan kecepatan yang lebih besar. Ini udah mematuhi hukum kala momentum sudut. Ini soal yang sering keluar juga sih di materi-materi SMA. Atau ada satu kasus lagi gini. Jadi ada sebuah piringan yang berputar kan. Kecepatannya itu pasti besar. Kemudian ditambahkan piringan lain set ke dalam sini. Nih, pasti dia muternya itu akan semakin lebih lambat. Nah, itulah yang dimaksud dengan momentum sudut. Nah, untuk memudahkan, Mimin kasih contoh soalnya nih. Jadi contoh soal lagi nih. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat yang lengannya merapat ke tubuhnya. Berarti di sini 4 kg meter kuadrat. Kemudian yang di sini 16 kg meter kuadrat ya. Karena kan yang saat direntangkan. Pada saat kedua tangannya dirapatkan, kelajuan putarnya itu 12 putaran per second. Berarti omeganya itu 12 putaran per second. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarnya menjadi, nah di sini omeganya jadi berapa? Ya udah kita tulis diketahuinya dulu untuk lebih memudahkan. Berarti I1-nya 4 kg meter kuadrat, I2-nya 16, omega 1-nya itu 12 putaran per second. Min 12 putaran per secondnya perlu diubah ke radian enggak? Terserah, tergantung soalnya atau tergantung opsi jawabannya kalau pilihan ganda. Tapi kalau kalian mau ngubah ke radian per second, kalian tinggal kalikan 2pi aja. Jadinya di sini 24 pi rad per second kalau emang kalian mengubah dalam bentuk radian per second. Yang ditanya adalah omega 2-nya. Ya udah kita langsung masukkan rumus yang tadi. Hukum kala momentum sudut. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya 4 dikali 12 sama dengan 16 dikali omega 2. Sehingga didapatkan omega 2 nya itu 3 putaran per second. Jadi otomatis akan semakin lambat sesuai dengan teori yang tadi Mimin jelaskan di slide sebelumnya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan video keseimbangan benda tegar untuk yang part 1-nya. Kalau ada pertanyaan terkait yang part 1-nya ini bisa tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai berjumpa di video penjelasan materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi part 2 selanjutnya.